Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cloud computing. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Marcelus Rian dengan NIM 41822010048. Nama saya Wahyu Anggana. Nama saya Alvino Dinova Pimansyah. Nama saya Bernadi Sayuda. Oke, materi yang pertama itu Google Cloud Run Functions di GCP adalah layanan serverless yang memungkinkan pengguna menjalankan fungsi atau potongan kode kecil sebagai respon terhadap peristiwa atau event tanpa perlu mengelola server secara langsung. Jadi berbeda dari Google Cloud Run, biasanya yang menjalankan kontainer, Google Cloud Run Function lebih ringan dan dioptimalkan untuk eksekusi fungsi berbasis event, seperti perubahan file di cloud storage atau permintaan HTTP. Layanan ini menggabungkan kemudahan fungsi dari Google Cloud Function dengan fleksibilitas deployment Cloud Run. Cocok untuk membangun aplikasi mikro, otomatisasi, backend, event driven secara cepat dan efisien. Oke, sekarang masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang terdapat di Google Cloud Run Function ini ada 7. Yang pertama itu ada Node.js, ada Go, PHP, Netcore, Java, Ruby, dan juga Python. Untuk Node.js sendiri, versi yang didukung adalah Node.js 22, 20, 18, 16, 14, 12, dan juga 10. Lalu untuk operating systemnya itu menggunakan Ubuntu 22.04 untuk versi 18 ke atas. Lalu operating system Ubuntu 18.04 untuk versi 16 ke bawah. Untuk jadwal dukungan Node.js sendiri, Node.js 22 didepresiasi 30 April 2027 dan decommissioning di tanggal 31 Oktober 2028. Lalu untuk Node.js 20, depresiasinya di tanggal 30 April 2026, lalu decommissioningnya 30 Oktober 2026. Begitupun selanjutnya. Lalu masuk kedua, bahasa pemrograman Go. Versi yang didukung adalah Go 1.23, 1.22, 1.21, 1.20, 1.19, 1.18, 1.16, dan juga 1.13. Untuk operating sistemnya mendukung Ubuntu 22.04 untuk versi 1.18 ke atas dan juga operating system Ubuntu 18.04 untuk versi 1.16 ke bawah. Masuk ke bahasa pemrograman yang ketiga yaitu PHP. Versi yang didukung adalah PHP 8.3, 8.2, 8.1, dan juga 7.4. Untuk operating system Ubuntu-nya Ubuntu 22.04 untuk PHP 8.2 ke atas, lalu Ubuntu 18.04 untuk PHP 8.1 dan 7.4. Untuk yang Netcore, versi yang didukung adalah Netcore 8, Netcore 6, dan juga 3. Untuk operating systemnya menggunakan Ubuntu 22.04 untuk Netcore 8 dan juga 6. Lalu operating system Ubuntu 18.04 untuk Netcore 3. Terus bahasa pemrograman selanjutnya adalah Java. Versi yang didukung adalah Java 21, 17, dan juga 11. Untuk operating sistemnya Ubuntu 22.04 untuk Java 21 dan 17. Lalu operating system Ubuntu 18.04 untuk Java 11. Lalu selanjutnya Ruby. Versi yang didukung adalah Ruby 3.3, 3.2, 3.0, 2.7, dan 2.6. Untuk operating sistemnya menggunakan Ubuntu 22.04 untuk Ruby 3.3 dan 3.2. Ubuntu 18.04 untuk Ruby 3.0, 2.7, dan juga 2.6. Lalu yang terakhir bahasa pemrograman Python. Versi yang didukung adalah Python 3.11, 3.10, 3.9, dan juga 3.8. Untuk operating sistemnya menggunakan Ubuntu 22.04 untuk Python 3.11 dan 3.10. Lalu eh, Ubuntu 18.04. Lalu
Selain ketujuh bahasa pemrograman di atas, Node.js, Go, PHP, Net, Java, Ruby, dan Python, di Google Cloud Run Function, kita juga bisa menggunakan bahasa lain dengan membungkusnya ke dalam kontainer custom. Beberapa contoh bahasa lain yang bisa digunakan, diantaranya Rust, C++, Elixir, Dart, Kotlin, Scala, Haskell, Perl, Swift, dan lain sebagainya. Jadi intinya, kalau kita menggunakan custom container di Cloud Run, hampir semua bahasa yang bisa jalan di Linux atau Ubuntu bisa kita gunakan. Tapi kalau mau menggunakan native atau dalam kurung tanpa kontainer, kita hanya baru bisa menggunakan 7 bahasa utama yang resmi yang tadi dijelaskan. Next. Selanjutnya ada komponen penting. Ada pertama di sini trigger. Trigger adalah pemicu yang membuat fungsi dapat berjalan. Dalam konteks Cloud Run Function, trigger bisa berupa HTTP trigger, fungsinya dipicu oleh permintaan HTTP atau GET, POST, dan lain-lainnya. Terus event trigger atau cloud event dipicu oleh peristiwa dari layanan GCP lain seperti upload file ke cloud storage, perubahan data di Firestore, atau pesan masuk ke pub atau sub. Trigger ini menentukan kapan dan bagaimana fungsi dijalankan. Dan selanjutnya, function handler. Function handler adalah bagian dari kode fungsi yang mengeksekusi logika utama ketika fungsi dipicu handler menerima objek, event, dan konteks jika applicable. Nah, ada yang ketiga, event. Event adalah data atau informasi yang dikirimkan oleh trigger ke fungsi. Event ini bisa berupa metadata atau isi file jika dari cloud storage. Selanjutnya pesan teks jika dari pub atau sub. Selanjutnya permintaan HTTP lengkap jika HTTP trigger. Tiap event memiliki format standar atau biasanya float event dan membawa informasi penting seperti event type, source, data, dan timestamp. Selanjutnya ada destination. Destination adalah tempat atau layanan yang menerima hasil dari fungsi atau dituju oleh output dari proses dalam fungsi. Contohnya HTTP response kembali ke klien. Selanjutnya ada menulis data ke database seperti Firestore atau Cloud SQL. Selanjutnya lagi terakhir mengirim data ke pub atau subtopik lain atau trigger workflow lain di GCP. Destination ini tidak secara eksplisit didefinisikan dalam fungsi, tapi bisa ditentukan oleh logika, handler atau integrasi lanjut dalam pipeline cloud. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada form dan fitur menu Cloud Run Function di GCP. Yang pertama itu ada General Setting. General Setting ini itu merupakan bagian yang digunakan untuk menentukan identitas dasar fungsi yang dibuat. Yang pertama itu ada Function Name, adalah nama unik fungsi, penting untuk identifikasi. Selanjutnya ada Region, menentukan lokasi server tempat fungsi akan dijalankan, mempengaruhi kecepatan akses dan kepatuhan data lokal. Lalu ada environment, memilih generasi layanan first atau second gen. Second gen berbasis Cloud Run, lebih cepat dan scalable. Selanjutnya ada trigger setting. Trigger setting ini adalah pemicu otomatis kapan fungsi akan berjalan. Bisa berupa permintaan HTTP, perubahan file cloud storage, atau pesan dari pub atau sub. Di sini juga diatur apakah fungsi bisa diakses publik atau hanya user tertentu atau authentication. Yang ketiga ada runtime setting, itu bagian yang berkaitan dengan teknik eksekusi kode. Yang pertama memilih bahasa pemrograman seperti Node.js, Python, atau Go. Terus lalu menentukan sumber kode, upload file, ketik langsung di editor, atau ambil dari repository. Lalu mengatur entry point, yaitu function utama yang akan dijalankan. Yang keempat ada build setting. Build setting ini mengatur bagaimana aplikasi dibangun sebelum dijalankan, seperti menggunakan cloud build atau custom builder. Lalu melihat proses dan error pada build logs saat deploy.
Lalu ada service setting. Service setting yaitu pengaturan resource untuk fungsi, beberapa memori dan CPU yang dipakai, beberapa lama fungsi bisa berjalan atau timeout, berapa banyak permintaan simultan yang bisa diproses atau konkurensi. Lalu ada IAM dan permission. Bagian ini mengelola keamanan dan akses, seperti menentukan service account yang dipakai fungsi untuk mengakses layanan GCP lain, dan mengatur permission siapa yang boleh memanggil, melihat, atau mengubah fungsi. Yang terakhir ada monitoring dan logs. Fitur ini penting untuk memantau jalannya fungsi, seperti cloud logging merekam semua aktivitas fungsi, request, error, dan output. Cloud monitoring membuat grafik performa, kecepatan, error rate, dan juga traffic. Lalu, intinya form dan fitur di Cloud Console Cloud Run Functions adalah alur sistematis dari mendefinisikan fungsi, menentukan pemicunya, mengatur cara kerjanya, membangun aplikasinya, mengalokasikan sumber dayanya, mengamankan aksesnya, sampai memantau performanya. Nah, sekarang kita akan kita akan mencari tutorial video dari YouTube untuk demonstrasi langsung penggunaan Google Cloud Run Function. Berikut ini videonya. Jadi apa itu Google Cloud Function? Secara singkatnya itu dia adalah sebuah function ya. Ya sesuai namanya sebuah function di mana dia akan menjalankan suatu function dengan suatu event trigger tertentu gitu. Misalnya dari cloud storage atau PubSub ya, atau bisa juga Firebase dan lain sebagainya. Oke, biar lebih jelas kita langsung masuk ke ini aja langsung ya, ke tutorialnya gitu. Oke, jika ingin masuk ke Google Function bisa ke sini bagian compute, kemudian masuk ke Google Function. Oke, jika sudah, oke jangan lupa enable billing dulu ya. Oke, kalau sudah tinggal create function aja. Nah, di sini tampilan untuk pembuatan functionnya. Di sini kita bisa ngasih nama functionnya, misalnya apa ya? Tuh, dia letters no space. Oke, misalnya tadi apa ya? Function uji coba, gitu ya. Nah, ini lokasinya ya bebas, mau taruh mana, taruh ya sentral 1 juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa nge-trigger ya. Misalnya triggernya apa ya? Di sini banyak banget kan triggernya dari HTTP, bisa PubSub, bisa Cloud Storage, Firestore, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau pada video ini kita coba pakai Cloud Storage saja. Nanti kalian bisa ini bisa coba-coba yang lain ya. Untuk ininya eventnya kita bisa buat aja, misalnya ada suatu, jadi bisa pilih ya, misalnya suatu file itu diarsip atau suatu file itu di delete atau di create atau ada tanda tanya update, dia akan trigger. Nah, untuk contoh sini misalnya kita ini aja ya, yang create aja. Jadi misalnya ada suatu file baru di dalam bucket gitu ya, di dalam cloud storage, kita bisa ngasih triggernya itu menjalani sebuah function gitu. Untuk bucketnya kita bisa pilih mau bucket yang mana. Misalnya kita buat ini ya, kita buat bucket baru, misalnya uji coba. Oke, uji coba uji coba cloud function gitu ya. Oke, aman, langsung klik aja. Oke, kita langsung pilih aja uji coba cloud function, kita pilih sebagai triggernya. Jadi misalnya ada sesuatu file tambahan di dalam bucket uji coba cloud function ini, dia akan nge-trigger gitu ya. Oke, kita save. Oke, kita di sini bisa nambahin kalau kalian mau memori mau pakai berapa, misalnya yang dikit aja ya. Oke, ini timeoutnya, ini eksekusinya dia berapa lama gitu ya. Ini nggak mau lihat tuh, misalnya dia nggak complete dalam waktu selama 60 second berarti dia fail gitu. Kemudian ini default aja nggak apa-apa, biarin pakai app engine, dan kita bisa next. Oke, di sini kalian bisa bebas mau pakai bahasa pemrograman apa ya. Di sini sedain ada Go, Netcore ya, Java, Node.js, dan Python. Di sini contohnya saya pakai Node.js saja ya. Kalau kalian pakai bahasa lain nggak apa-apa. Di sini kalau misalnya kita tengok dia pakai package-nya sih package ini doang ya, Google Cloud Storage ya. Oke, karena kita mau trigger pakai Google Cloud Storage. Kemudian di sini index.js ini kita buat function namanya function ini
lalu GCS ini sama dengan yang ininya. Di sini kita mau ngapain? Di sini kita misalnya ada suatu event tertentu gitu ya, kita akan ngasih tulisan konsol gitu ya, tulisan konsol log processing file, atau misalnya kita bisa ganti jadi nih apa, ada file baru gitu, ada oke, ada file baru nih gitu ya. Oh, kok kayak gini? Ntar wait. Ini biar enak kita taruh sini dulu aja deh. Oke. Ada file baru nih gitu ya. Namanya gitu. Oke. Kita taruh di sini. Oke, gitu ya. Oke, kalau misalnya setelah kita konfigurasi, kita bisa langsung deploy aja. Dan deploy ini membutuhkan waktu beberapa menit. Oke. Saya pause saja videonya ya. Oke, ini sudah berhasil di deploy suatu functionnya. Mari kita lihat ya. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini matriksnya ini karena kita belum ngapa-ngapain, jadi matriksnya masih kosongan. Di sini kita bisa lihat detailsnya kapan akhirnya di deploy, versinya apa aja, versi yang dipakai gitu ya, aktif statusnya, terus bisa dilihat bla bla bla. Nah, lokasi memori temportnya berapa gitu ya. Terus kita bisa lihat sumbernya, ini sumbernya itu tadi kodenya ya, source-nya. Terus kita bisa variabel, tadi kita nggak pakai variabel. Oke. Terus ini kita eventnya tuh misalnya ada satu create baru di bucket ini, maka dia akan otomatis nge-trigger ya functionnya ini. Oke, ini permissionnya tadi kita default. Ini logsnya ini apa namanya, catatan ini ya, hasil lognya lah. Nah, sekarang mari kita uji coba. Kita buka terlebih dahulu cloud ini ya, mana storage. Ini di sini bagian storage, kita buka bagian storage ya. Oke, di sini masih terakhir kali itu 2247 tuh kita create functionnya. Oke, di sini kita masuk ke storage, kita bisa masuk ke bucket. Tadi nama bucketnya tadi coba create function ya tadi ya. Oke, mana bucket? Tadi triggernya apa? Saya lupa. Ini ya. Oke, uji coba upload function. Oke. Uji coba upload function tuh yang ini. Uji coba upload function. Oke. Nah, kemudian kita bisa upload suatu file untuk nge-triggernya, misalnya apa ya, ini aja. Ya, apa ya? Ini aja deh, bebas sih. Nah, oke. 4x6.jpg. Oke, kita sudah berhasil ngupload ya tanpa ada kendala. Kemudian bisa kita lihat di sini. Bisa lihat lognya. Oke, apa yang terjadi? Oke, ini dia masih loading, mungkin biarin aja. Oke, sambil itu mari kita lihat matriksnya. Oke, matriksnya masih belum ada. Kita lihat ini ya, kita lihat lognya dulu. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, ketika kita menjalankan mengupload suatu file di dalam bucket uji coba function ini, otomatis dia akan nge-trigger. Triggernya nih bisa dilihat kan kita trigger cuma konsol log ya, makanya langsung muncul tulisannya nih. Tuh, ada file baru nih namanya 4x6.jpg gitu. Oke. Tuh, kelar. Dan kalian bisa eksplorasi sendiri misalnya menggunakan upload pubsub gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Atau mau coba triggernya mau diganti gitu ya. Mau diedit triggernya jadi apa, misalnya mau diedit jadi misalnya suatu file delete atau yang lainnya gitu ya. Ini ya kalau misalnya mau akselerasi lebih advance lagi ya. Nah, gitu. Jadi kira-kira upload function itu adalah gitu ya, cara kerjanya, yaitu dia akan menjalankan suatu function melalui trigger gitu. Oke, sekian tutorial sharing-sharing tentang upload function. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.
Jadi tadi adalah video terkait penggunaan langsung Google Cloud Run Function. Kesimpulannya adalah Google Cloud Run Function adalah layanan serverless dari Google Cloud yang memungkinkan kita menjalankan fungsi-fungsi kecil sebagai respon terhadap permintaan HTTP atau peristiwa tertentu tanpa perlu mengelola infrastruktur. Layanan ini merupakan evolusi dari Cloud Function generasi kedua atau dalam tanda kurung second gen dan berjalan di atas platform Cloud Run. Tutorial ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk membuat dan mendeploy fungsi HTTP menggunakan Google Cloud Run Function. Dengan pendekatan serverless, pengembangan dapat lebih fokus pada penulisan kode tanpa khawatir tentang manajemen server atau infrastruktur. Cloud Run Function menawarkan skalabilitas, efisiensi, biaya, dan kemudahan integrasi dengan layanan Google Cloud lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.